Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush! Melihat ini, ekspresi Keratua segera berubah. Dia segera mengambil Chu Feng dari tanah, dan bergerak ke belakang Chu Xuanyuan. Kemudian dia mengungkapkan penampilan seolah-olah bersiap untuk pertempuran. Dengan gugup dan gelisah di matanya, dia melihat ke pedang dewa jahat. Namun dibandingkan dengan Keratua yang gemetar ketakutan, ekspresi Chu Xuanyuan tetap tidak berubah. Dengan acuh tak acuh, dia pun berkata, "Jangan panik, dengan formasiku yang membatasinya, bahkan jika Feng ingin menggunakannya lagi, itu tidak akan bisa merebut tubuh Feng. Saat ini dia bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Dengan demikian, secara alami tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita," ucap Xuanyuan. Setelah mendengar kata-kata itu, Keratua tiba-tiba tersadar. Dia akhirnya berhasil meredakan kegugupannya. Kemudian dia menempatkan Chu Feng yang dia pegang, dan kembali ke tanah. Dia tahu betul bahwa meskipun metode penyegelan yang digunakan Chu Xuanyuan sebelumnya tampak biasa, tapi kekuatannya bukan masalah kecil. Itu adalah metode penyegelan yang berasal dari era kuno, dan kekuatannya melampaui imajinasi seseorang. Kembali pada hari itu, Chu Xuanyuan telah menggunakan formasi penyegelan yang tepat, untuk menyegel organisme era kuno yang sangat biadab. Adapun pedang dewa jahat yang sementara itu sangat kuat, namun tetap saja dia sudah disegel dalam pedang. Dengan demikian, Chu Xuanyuan menambahkan formasi penyegelan di atas pedang itu yang menjadi sangat efektif. Sebenarnya kamu masih sangat peduli tentang Chu Feng. Karena bagaimanapun, formasi penyegelan seperti itu akan menghabiskan masa hidupmu. Old Ape berkata kepada Chu Xuanyuan dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Justru karena dia tahu bahwa penyegelan formasi sangat baik, sehingga dia tidak hanya tahu bahwa itu sangat sulit untuk ditangani, tetapi si penggunanya juga harus membayar harga yang sangat besar seandainya itu berhasil dibatalkan. Formasi penyegelan itu adalah formasi yang dicetak dengan umur penggunanya sendiri sebagai harganya. Meskipun hanya butuh yuan 1 jam untuk menyelesaikan pengaturan formasi penyegelan, 1 jam ini akan menghabiskan sekitar 1000 tahun masa hidupnya. Hal ini menyangkut keamanan Feng Er. Aku tidak berharap ada kesalahan. Selama tidak ada kesalahan, formasi penyegelan ini akan membuat Evil God Sword tidak bisa melahap tubuh Feng Er selama 100 tahun, kata Chu Xuanyuan. Bagaimana setelah 100 tahun berlalu? Apakah kamu akan menyegel pedang dewa jahat lagi? Keratua bertanya. Setelah 100 tahun berlalu, Feng Er akan dapat menanganinya sendiri, kata Chu Xuanyuan. Kamu ini percaya diri sekali. Keratua bertanya sambil tersenyum. Tentunya, kata Chu Xuanyuan. Keratua tersenyum lagi. Itu adalah senyum persetujuan. Dapat dilihat bahwa Keratua juga sangat memikirkan pencapaian masa depan Chu Feng. Kemudian, Keratua melihat ke pedang dewa jahat. Dia menemukan bahwa pedang dewa jahat masih bergetar. Hanya saja, getarannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Benar sekali, getaran pedang dewa jahat semakin lemah. Itu tidak akan dapat membebaskan diri lagi, namun masih berjuang seperti ini, bukankah dia hanya membuang-buang kekuatannya? Tanya Old Ape. Dia tahu betul bahwa selain pedang dewa jahat yang menyegel benda di dalamnya, tapi formasi penyegelan Chu Xuanyuan juga mulai berlaku. Jadi jika tidak ada media yang membantu pedang dewa jahat melepaskan kekuatannya, maka tidak ada gunanya bagi dia untuk berjuang. Jadi, pedang itu tidak akan bisa berjuang lebih lama. Pedang itu ingin memberitahuku sesuatu, kata Chu Xuanyuan. Apa yang ingin dikatakannya? Tanya Keratua. Itu hanya kata-kata yang tidak berarti, kata Chu Xuanyuan. Kemudian, dia melihat ke arah Keratua. Dengan senyum di wajahnya, dia pun berkata, "Sepertinya kamu ingin mendengarnya." Tanya Xuanyuan. Bagaimanapun juga, itu tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Tidak ada ruginya untuk mendengarkan. Old Ape berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita dengarkan, ucapnya. Chu Xuanyuan dengan ringan mengusap telapak tangannya dengan melintasi ruang di depannya, itu sambil menghadap pedang dewa jahat. Kemudian, cahaya redup mulai berkedip dari Evil God Sword. Saat berikutnya, Evil God Sword mengeluarkan raungan yang tak tertandingi.
Meskipun kamu bisa menjebak dewa jahat ini untuk saat ini, tapi kamu tidak akan bisa menjebak dewa jahat ini selamanya. Karena kamu tahu seberapa kuat dewa jahat ini, kamu harus tahu konsekuensi apa yang akan kamu derita ketika dewa jahat ini membebaskan diri. Suara Evil God Sword memekakkan telinga, dan suaranya bergema di langit dan bumi. Berdiri di tanah, orang bisa merasakan bahwa tanah itu bergetar hebat. Selanjutnya, suara itu memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan. Itu adalah suara yang akan membuat siapapun merasa takut dari lubuk hati mereka, itu jika seandainya mereka mendengarnya. Jangankan orang lain merasa takut setelah mendengar suara itu, bahkan Keratua mengungkapkan perubahan ekspresi setelah mendengar suara itu. Alasan perubahan ekspresi itu adalah, karena dia tiba-tiba merasa takut di dalam hatinya setelah mendengar suara itu. Keratua panik. Meskipun dia tahu betul bahwa Evil God Sword tidak menimbulkan ancaman pada saat itu, tapi dia masih sangat takut. Dia tidak mengerti, mengapa ini bisa terjadi. Ketakutan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia sembunyikan, dan juga bukan sesuatu yang bisa dia tekan. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Namun, ekspresi Chu Xuanyuan tetap tidak berubah. Dia masih tidak memiliki sedikit pun rasa takut ketika berhadapan dengan pedang dewa jahat. Aku mengakui bahwa aku saat ini lebih rendah darimu. Namun aku tidak pernah mengatakan bahwa, aku akan kalah denganmu di masa depan. Jika kamu bisa membebaskan diri dari pedang suatu hari nanti, kamu bisa datang dan menemukanku. Pada saat itu, aku akan membuatmu benar-benar menghilang dari dunia ini, kata Chu Xuanyuan sambil memandang pedang dewa jahat. Sombong. Pedang dewa jahat meraung lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, aumannya bahkan lebih menakutkan. Namun dihadapkan dengan raungan itu, Chu Xuanyuan mengungkapkan senyum samar. Memang benar, aku memang sombong. Namun aku memiliki kemampuan untuk menjadi sombong, ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Xuanyuan dengan lembut menjentikkan tangannya ke pedang dewa jahat dari jauh. Ding, suara pedang dewa jahat hilang, dan bahkan getarannya juga telah berhenti. Setelah Evil God Sword menjadi hening, Chu Xuanyuan berjalan ke Chu Feng dan mengeluarkan item dari kosmos saknya. Itu adalah liontin batu giok. Namun, itu jelas bukan liontin batu giok biasa. Chu Xuanyuan membuka liontin giok. Sebenarnya ada ruang terpisah di dalam liontin batu giok itu. Ada tubuh cahaya di dalam liontin batu giok tersebut. Tubuh cahaya ini kira-kira seukuran kuku, dan memancarkan secercah cahaya samar. Itu adalah sinar yang sangat lemah, dan itu hanya karena saat ini malam hari, bahwa cahaya tampak sedikit lebih intens dan menarik. Jika seseorang tidak memperhatikan tubuh cahaya di dalam liontin batu giok itu, ia tidak akan menyadarinya sama sekali. Namun jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, ia akan tercengang. 9 kilat berwarna berbeda hadir di tubuh cahaya itu. Ketika mereka bergegas, mereka sepertinya membentuk seluruh dunia. Bas-bas. Tepat pada saat itu, tubuh cahaya yang terdiri dari petir melayang keluar dari liontin giok, dan mendarat di ujung jari Chu Xuanyuan. Wush! Tiba-tiba saja Chu Xuanyuan menunjuk ke arah Chu Feng. Kemudian, tubuh cahaya yang terdiri dari kilat berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke tubuh Chu Feng dalam sekejap. Dan, boom! Saat berikutnya, ledakan keras terdengar dari tubuh Chu Feng. Dengan Chu Feng sebagai pusatnya, segudang kilat mengambil bentuk bulat dan mulai menyebar dari tubuh Chu Feng. Saat kekuatan itu muncul, sejumlah besar rumput yang menutupi dataran ini langsung berubah menjadi abu. Bahkan tidak ada satu pun rumput yang tersisa. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah, dan bahkan ruang itu sendiri hancur. Kemanapun cahaya itu menyebar, maka semuanya akan hancur. Kawah yang sangat besar dan dalam telah muncul di tanah. Jika petir itu terus menyebar, seluruh alam biasa 100 refinements akan dihancurkan. Ini benar-benar kekuatan yang mampu menghancurkan sepenuhnya. Berhenti. Sebelum kilat bisa mengembang, Chu Xuanyuan mengulurkan telapak tangannya, dan berteriak pada kilat itu. Petir yang mengembang seketika terhenti. Perlahan-lahan, petir itu mulai bergerak mundur. Segera, peti itu benar-benar kembali ke tubuh Chu Feng. Jika bukan karena faktanya bahwa kawah besar masih ada, seluruh padang rumput di sekitarnya telah terbakar menjadi abu, dan suara-suara yang tenggelam masih dipancarkan oleh retakan yang memenuhi tanah, maka tidak ada yang akan percaya bahwa petir yang begitu besar telah muncul sebelumnya yang hampir menghancurkan seluruh alam biasa.
Jadi alasan mengapa kamu bersusah payah dan berusaha untuk mengatur formasi perlindungan garis darah ini adalah, karena kamu ingin melindungi Chu Feng, kata Keratua dengan senyum di wajahnya. Kami akan meninggalkan Starfield ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Aku memang sedikit khawatir tentangnya, kata Chu Xuanyuan. Bahkan formasi perlindungan garis darahmu hanya bisa menyelamatkannya sekali. Namun, bahaya yang akan ia alami pasti tidak akan terbatas pada satu kejadian saja, kata Keratua. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuanyuan memandang ke arah Chu Feng. Segera, emosi muncul untuk pertama kalinya di matanya yang tenang. Namun emosi di mata Chu Xuanyuan segera menghilang, dan itu digantikan dengan tekad. Itu adalah jalannya. Dia harus berjalan di jalan itu sendirian, kata Chu Xuanyuan. Jika kamu khawatir, kamu bisa langsung membawanya. Tidak perlu meredamnya melalui pengalamannya sendiri. Jika kamu ingin membantunya, dia akan tumbuh setidaknya 10 kali lebih cepat daripada sekarang, kata Keratua. Dapat dilihat bahwa Keratua agak enggan berpisah dengan Chu Feng. Dia tidak berharap bagi Chu Feng untuk menghadapi tantangan di alam atas Ciliocosm besar sendirian. Setelah semua, alam atas Ciliocosm besar itu 100 kali lebih berbahaya daripada alam biasa 100 perbaikan. Jika aku membantunya, dia memang bisa menjadi seorang ahli yang mampu melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui Starfield dalam waktu singkat. Namun itu akan menjadi batasannya. Dia tidak akan bisa menjadi karakter yang dapat bergerak tanpa hambatan melalui seluruh alam luar, kata Chu Xuanyuan. Kenapa kamu tidak membantu Ziling? Kata Keratua. Feng Er berbeda dengan Ziling. Bakat Ziling terbatas, dan aku harus membantunya meningkatkan bakatnya. Hanya dengan melakukan itulah, dia bisa memiliki kesempatan untuk mengejar Feng Er. Adapun Feng Er, dia sangat berbakat. Bahkan tanpa bantuanku, dia pasti dapat terus berkembang dan matang. Selain itu, hanya dengan dibiarkan menggunakan perangkat sendiri tanpa bantuan orang lain, dia juga dapat membuat jalur kultivasi bela dirinya sendiri. Hanya dengan menemukan jalur kultivasi bela diri miliknya sendiri, dan yang bukan hanya duplikat dari yang lain, dia pasti bisa berjalan lebih jauh, kata Chu Xuanyuan. Pada akhirnya, itu semua karenamu. Jika itu adalah ayah yang lain, mereka pasti tidak akan mau melakukan sesuatu seperti ini, gerutu Old Ape. Suatu hari nanti, Feng Er akan mengerti bahwa aku melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, kata Chu Xuanyuan. Tapi pada saat itu, kamu berjanji kepada Ibu Chu Feng bahwa kamu benar-benar akan melindungi Chu Feng. Jika Ibu Chu Feng mengetahui bahwa kamu menganggap perlindunganmu terhadap Chu Feng menjadi sesuatu seperti ini, dia mungkin akhirnya akan membunuhmu. Tidak, jika ibunya mengetahui bahwa putranya benar-benar menanggung semua kesulitan di Starfield yang luas, dia mungkin akan membantai apapun dalam perjalanannya ke sini, dan kemudian secara paksa mengambil Chu Feng, kata Keratua dengan senyum berseri-seri. Menurut temperamennya, itu memang mungkin. Namun dia tidak akan bisa melakukan itu. Karena bagaimanapun, dia sedang dikurung oleh, saat dia mengatakan kata-kata itu, Chu Xuanyuan mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Bahkan ekspresi tatapannya telah berubah. Suhu di sekitarnya mulai anjlok, dan lapisan es muncul di tanah sementara kepingan salju muncul di langit. Pada saat itu, Chu Feng yang sedang berbaring di tanah mulai menggigil tanpa sadar. Bahkan Keratua merasakan kedinginan melalui tulangnya. Xuanyuan. Keratua segera menepuk bahu Chu Xuanyuan dengan tangannya. Hanya pada saat itulah Chu Xuanyuan memperhatikan perubahan yang terjadi pada lingkungan mereka. Ekspresinya mulai mereda, dan ia mulai memancarkan aura lembut. Kepingan salju yang menutupi langit mulai menghilang, dan embun beku yang menutupi tanah juga mulai menghilang. Semua orang memiliki kelemahan. Adapun kelemahanmu, itu adalah dia. Lupakan saja, aku tidak akan menyebut-nyebutnya lagi di depanmu, kata Keratua dengan tak berdaya. Dia kenal Chu Xuanyuan dengan sangat baik. Dengan demikian, dia tahu bahwa dia adalah individu yang sangat tenang dan berkepala dingin. Namun setiap kali Ibu Chu Feng disebutkan, Chu Xuanyuan akan kehilangan emosinya. Tiba-tiba saja Chu Xuanyuan berkata, "Suatu hari aku pasti akan menyelamatkannya," ucapnya. Xuanyuan, jangan ceroboh. Klannya tidak bisa dianggap sepele. Keratua menasihatinya untuk tidak melakukannya. Tempat yang membatasi Ibu Chu Feng sebenarnya, itu adalah rumahnya. Dia dikurung oleh klannya sendiri. Hanya saja, klan yang berasal dari Ibu Chu Feng benar-benar bukan masalah kecil.
Klannya bukan penguasa dari alam atas, dan juga bukan penguasa Starfield. Tapi sebaliknya, mereka adalah kekuatan yang terkenal di seluruh dunia luar. Klan ibunya benar-benar monster besar. Itu adalah monster yang berdiri di puncak dunia luar, dan dipuja oleh berbagai Starfield dan kekuatan lainnya. Meskipun klan surgawi Chu adalah penguasa dari alam atas Cilio Kosem besar, tapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan klan ibu Chu Feng. Bahkan Chu Xuanyuan saat ini tidak akan cocok untuk mereka. Perbedaan di antara mereka bahkan bisa dikatakan sangat besar. Jika aku ingin bertindak sembrono, aku akan melakukannya saat itu juga, dan aku tidak akan menunggu sampai hari ini. Sebenarnya aku juga tahu betul. Dengan bakat dan statusnya, bahkan jika dia dikekang oleh klannya, mereka tidak akan benar-benar menyakitinya. Selama dia dalam kesehatan yang baik, aku akan memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kultivasiku. Terlepas dari seberapa kuat klannya, aku pasti akan menghadapi mereka suatu hari nanti. Selain itu, prioritas utama saat ini adalah menemukan ayahku, kata Chu Xuanyuan. Kamu pernah menyelidiki ayahmu sebelumnya, namun hasil yang kamu peroleh sama sekali tidak optimis. Jika kamu berencana untuk melanjutkan penyelidikanmu lagi, kamu harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tanya kera tua. Aku harus melakukan ini, jawab Chu Xuanyuan dengan sangat bertekad. Apakah kamu benar-benar berpikir ayahmu masih hidup? Tanya kera tua. Aku juga tidak yakin, balas Xuanyuan. Di saat Chu Xuanyuan mengatakan kata-kata itu, jejak kesedihan muncul di matanya. Dan kemudian dia berkata, namun jika dia masih hidup, aku harus melihatnya. Dan jika dia mati, aku juga harus melihat mayatnya, ucap Xuanyuan. Meskipun kita tidak akan membawa Chu Feng bersama kita, apakah kita tidak akan membawa Ziling bersama kita? Bakat Chu Feng sangat jelas bagi mata. Selama bertahun-tahun cobaan yang dia alami, dia benar-benar telah matang. Dia memiliki kemampuan untuk mengalami dan menanggung cobaan dan kesengsaraan sendirian. Namun Ziling, dia lebih rendah daripada Chu Feng. Namun kamu juga ingin dia berlatih sendirian. Bagaimana jika semacam kecelakaan terjadi padanya? Bagaimana kamu menjelaskannya kepada Chu Feng? Kera tua bertanya. Ziling bagaimanapun juga adalah muridku. Jika dia tidak dapat menahan sedikit kesulitan ini, maka aku akan mengajarnya dengan sia-sia. Selain itu, Ziling sendiri yang memilih untuk pergi dan berlatih di sana. Bahkan jika kecelakaan terjadi, aku tidak bisa disalahkan untuk itu, kata Chu Xuanyuan. Aku belum pernah bertemu dengan seorang guru yang kejam dan berhati dingin sepertimu. Old Ape menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tepat pada saat itu, Chu Feng mengeluarkan erangan ringan. Matanya yang tertutup rapat juga sedikit bergetar. Chu Feng akan bangun. Sudah saatnya kita pergi, kata kera tua. Namun bukan hanya Chu Xuanyuan tidak pergi, tetapi ia malah berjalan ke sisi Chu Feng. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Pemandangan di sekitarnya berubah menjadi jalan surgawi alam bawah ancestor marsial. Itu adalah area terlarang Chu Heavenly Clan. Kemudian, Chu Xuanyuan dengan lembut membelai rambut Chu Feng. Mata Chu Feng yang tertutup rapat sedikit bergetar. Dan kemudian, mereka perlahan-lahan membuka. Chu Feng pun terbangun. Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Ucap Chu Feng. Melihat Chu Xuanyuan, Chu Feng sangat gembira. Dia tidak berani percaya apa yang dilihatnya, dan dia mulai menggosok matanya berulang kali. Feng kamu masih ingat janji antara kamu dan ayah? Tanya Chu Xuanyuan. Janji, Chu Feng bingung. Meskipun tempat ini tidak dapat membatasi ayah, tapi ayah masih berharap agar klan surgawi Chu secara pribadi bisa melepaskanku. Dan hanya kamu yang bisa membantu ayah. Kamu harus mendapatkan pengakuan dari klan surgawi Chu. Hanya dengan mendapatkan pengakuan merekalah, barulah mereka bisa membebaskan ayah. Pada saat itu, ayah akan menceritakan segalanya tentang ibumu, kata Chu Xuanyuan. Aku akan menyelesaikannya. Chu Feng mengangguk berulang kali. Chu Feng tidak hanya ingin tahu tentang ibunya, tetapi dia juga tidak ingin ayahnya terus dipenjara di daerah terlarang. Ayah akan menunggu hari itu, ucapnya. Dengan senyum di wajahnya, Chu Xuanyuan membelai kepala Chu Feng lagi. Pada saat itu, Chu Feng yang matanya semula bersinar cerah, itu tiba-tiba saja langsung merasa mengantuk. Segera, matanya tertutup dan dia pun tertidur.
Setelah Chu Feng tertidur, Chu Xuanyuan berdiri. Dengan lambaian lengan bajunya, ilusi di sekitarnya menghilang. Pemandangan di sekitarnya kembali seperti semula. Jika kamu enggan berpisah dengannya, kamu benar-benar dapat membawanya bersamamu, desak Ratu lagi. Dia bisa tahu dari perilaku Chu Xuanyuan kalau dia khawatir tentang Chu Feng. Ayo pergi, ucap Xuanyuan. Namun Chu Xuanyuan sudah bertekad. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan ke langit. Meskipun dia berjalan dengan langkah lambat, tapi dia menghilang ke langit dalam sekejap mata. Old Ape menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melirik Chu Feng sebelum mengikuti Chu Xuanyuan. Setelah Chu Xuanyuan dan Keratua pergi, wilayah itu menjadi sangat sepi. Chu Feng terus berbaring di tanah untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya dia membuka matanya lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.